Sekarang yang pertama, ya. Untuk soal pertama, jurnal penyesuaian, ini sebelum kita ke kertas kerja, kamu harus menyelesaikan jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Soal pertama itu berbunyi, ya, perlengkapan yang masih ada berapa? Tolong dilihat. 200.000, ya. Oke. Karena ini nanti kan 1.000, saya nulisnya ya kali 0,3 di belakang itu tidak saya tulis ya. Oke, jadi nanti kalau 200.000 tadi tulisannya nanti hanya 200 ya. Untuk nomor 1 ini perlengkapan yang masih ada 200. Nah, sekarang caranya kamu melihat di dalam soal tadi yang Adam salon yang di tabel itu ya. Angka kata-kata perlengkapan dulu kamu lihat, perlengkapan. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu belum? Di kertas kerjanya. Yuk, sudah ketemu belum? Ananda Putra. Tolong dijawab, Ananda Putra. Silakan Ananda Putra, tolong dijawab. Berapa angkanya? Coba dilihat lagi. Nomornya 104. Perlengkapan salon. Nah, oke, 800 baru benar. Ya, oke. Nah, sekarang tadi ada kata masih ada berapa, Ananda Putra? Di soal tadi, perlengkapan yang masih ada nomor 1 berapa? 200. Oke. Sekarang ada perbedaan angka ya, Ananda ya. Semula 800, kemudian menjadi 200 masih ada. Berarti di sini kita melihat bahwa ada perlengkapan yang dipakai. Yang dipakai kalau begitu berapa? Berapa, Ananda? Ya, oke. Kamu kok taunya 600 dari mana, Ananda? Oke, ya, sip. Pinter, kamu paham berarti. Ya. 800 ini ya perlengkapan di neraca saldo, kemudian ada 200 ini perlengkapan yang dipakai, sisanya maka yang dipakai adalah 600. Paham ya? Nah, angka 600 ini berarti bisa dinamakan beban perlengkapan. Oke? Bisa ya? Nah, beban ini kalau bertambah itu kan berada di sebelah debat. Masih ingat saldo normal ini harus hafal. Oke. Nah, berarti dimasukkan dalam kolom jurnal penyesuaian seperti ini. 1 ya, beban perlengkapan. Ya, gini. Jumlahnya 600 di debit bertambah. Kreditnya kamu tulis agak menjorok perlengkapan. Di sini 600. Mari ya, semuanya ya. Kelihatan nggak di share screen-nya? Oke, cukup Ananda. Terima kasih. Sekarang untuk yang nomor 2. Di dalam soal itu, ya, nomor 2 bunyinya adalah ya, penyusutan peralatan
penyusutan peralatan 10% dari harga beli. Ya, penyusutan peralatan 10% dari harga beli. Sekarang Budiah tanya kepada Rilma Melina. Please, Rilma, open mic. Oke, thank you ya. Rilma, ya. Coba kamu lihat di soal yang Budiah kirim melalui WA tadi, ya. Di kolom kertas kerja yang bagian neraca saldo itu ada tulisan 31 Desember, peralatannya berapa angkanya? Coba dilihat lagi yang teliti. Oke, 6.200 ya. Berarti kita ketahui bahwa 6.200 ini adalah harga belinya. Paham ya? Soal nomor 2 dibaca sekali lagi, Rilma. Bunyinya bagaimana tadi? Oke, maka ya, penyusutannya berapa? Caranya ngitung adalah 6.200.000 ini tadi, tapi kita akan menuliskannya kali 1.000 ya, dikalikan 10%. Maka ketemunya adalah 620. Ini angka yang nanti masuk dalam kolom. Maka angka ini dinamakan beban penyusutan peralatan. Kalau beban bertambah, letaknya adalah di sebelah debit. Ya. Kalau bertambah, letaknya adalah di sebelah debit. Ya. Nah, kemudian kreditnya nanti apa? Ya. Kita semua harus tahu dan sudah pernah saya ajarkan bahwa kalau peralatan itu pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Maka ketika dia berkurang, tidak langsung muncul dikurangkan, tapi munculnya akun adalah akumulasi penyusutan peralatan. Ya, karena ini adalah harta tetap. Munculnya akumulasi. Budiah pernah nerangke panjang lebar. Misalnya dalam perusahaan fotokopi atau apa itu. Ya, peralatan tuh berarti fotokopinya. Dia kalau dipakai nggak habis, tapi istilahnya menyusut. Ya. Oke, berarti angka 620 ini yang kita bawa ke kolom ini. Nanti bunyinya adalah seperti ini, yang debitnya berbunyi. Ya. Sorry, ini tak copy biar gampang. Ini ya, beban penyusutan ini ya. Kemudian letakkan di debit 620. Kreditnya tadi adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kredit 620 juga. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Cukup ya? Yuk, nomor 3 sekarang. Ya. Nomor 3 ya. Coba sekarang nomor 3 Bagaskara Guntur. Ya. Soalnya dibaca Bagaskara nomor 3. Penyusutan gedung tahun ini ditetapkan sebesar 6 juta. Ditetapkan sebesar 6 juta. Oke, tahun ini ya. Oke. Nah, kalau untuk yang nomor 3 ini, kita tidak perlu mencari angkanya seperti ini tadi, dikali-kalikan. Karena di dalam soal ini sudah langsung kelihatan. Maka di sini jurnalnya menjadi bagaimana Bagaskara?
Ada penyusutan gedung, berarti ini menimbulkan apa? Bagas. Coba seperti contoh nomor 2 tadi. Kalau penyusutan tadi, berarti menimbulkan apa di debat? Pengurangan terhadap apa? Coba, kalau nomor 2 peralatan, kalau nomor 3 tadi soalnya kamu bacanya peralatan atau gedung? Gedung. Berarti yang menyusut apa? Gedung. Berarti menimbulkan apa? Yang menimbulkan apa untuk nomor 3 ini? Yang bertambah. Menimbulkan penyusutan gedung. Menimbulkan penyusutan gedung. Berarti yang bertambah apanya? Akumulasi. Betul, akumulasi. Berarti nanti namanya akumulasi penyusutan gedung, ya kan? Akumulasi tadi letaknya di sebelah apa, Bagas? Di sebelah kredit. Betul. Lah debitnya ditulis apa? Beban penyusutan gedung. Oke, gitu caranya, ya. Jadi nomor 3 ini di debit muncul beban penyusutan gedung, ya. Kreditnya akumulasi penyusutan gedung. Angkanya 6 juta. Sesuai dalam soal data penyesuaian tadi. Paham nggak kira-kira semuanya? Bagas? Paham ya? Oke. Ya, sekarang nomor berikutnya. Yang keempat. Ya, sekarang yang keempat. Ya. Sewa dibayar 1 Agustus. Nomor 4. Sewa dibayar 1 Agustus 2014. Coba sekarang konsentrasi Pupinti Lolita. Tak bantu, ya. Sewa, kamu amati dulu, ya. Sewa dibayar 1 Agustus untuk berapa tahun, Pupinti? 1 tahun. Untuk 1 tahun, ya. Oke. Nah, kalau bayarnya 1 Agustus untuk 1 tahun, berarti 1 tahun dari 1 Agustus 2014 jatuh temponya tahun berapa kalau 1 tahun? Jatuh tempo, berakhirnya. 1 Agustus 2015. Oke, pinter. 1 Agustus ya 2015. Ya. Oke, 1 Agustus 2015. 1 tahun. Sekarang saya tanya masih di Pupinti. Ini kalau 1 tahun isinya berapa bulan, Pupinti? Berapa bulan? Saya tunggu. Oke, 12 bulan. Ya, 12 bulan. Sip. Sekarang, masih Pupinti ya. Ya. Sekarang kamu lihat di kolom Adam tadi, yang kertas kerja. Bayarnya sewa di muka tadi berapa? Nama akun sewa dibayar di muka. Oke, bagus. Kamu bisa menyimak dengan baik, ya. 3.000. Semuanya tolong juga menyimak dengan baik. Ya, ini sewa dibayar di muka, ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, ya, Pupinti tak bimbing, ya.
ini ya, kita membuat jurnal penyesuaian kan tadi tanggal 31 Desember ya. Ini tanggal 31 Desember. Biasanya jurnal penyesuaian itu akhir periode. Berarti 31 Desember kita 2014. Karena dalam soal itu. Nah, sekarang kembali ke soal nomor 4 tadi ya. Berarti untuk penyesuaian ya itu tanggal 31 Desember 2014. Nah, penghitungannya mana? Penghitungannya di sini kan ada 1 Agustus 2014. Berarti 1 Agustus 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 itu berapa bulan? 4 bulan. Mari kita hitung lagi. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berapa bulan? 5. Ya. Oke, 5 bulan. Paham di sini? 5 bulan ya. Nah, sekarang tadi bayarnya sewa kan untuk 1 tahun. 1 tahun tadi berapa bulan? 12 bulan. Oke, bagus. 12 bulan berarti sebagai pembaginya. 5 per 12 ya dikalikan 3.000. 3.000-nya tadi dari angka mana? Bu Pinti. 3.000-nya dari mana? Tadi kamu udah menemukan 3.000. Sewa dibayar berapa? Iya, dari oke, bagus ya. Maka 5 per 12 kali 3.000 ketemunya berapa? Ini seperti ini. Sama dengan 5 per 12 kali 3.000. Ya. Ketemunya 1.250. Ini yang namanya jurnal penyesuaian per 31 Desember. Ya. Nah, 1.250 ini menjadi beban sewa. Ya. 1.250 ini menjadi beban sewa. Ya, tolong semuanya diperhatikan. Ya. Nah, kalau beban bertambah itu letaknya di sebelah debit. Ya, beban bertambah di debit. Ya. Maka ya tulisannya adalah seperti ini, beban sewa. Ya, di kolom ini nomor 4 letakkan di debit. Ya. Oke, letak debit. Angkanya berapa tadi Bu Pinti? Oke, 1.250 betul ya. Angkanya seperti ini betul. Letakkan di sini 1.250. Bentar. Ya. 1.000. Oke. Nah, kreditnya nanti apa? Kreditnya kamu perhatikan nomor 4 tadi kan sewa dibayar di muka. Ya. Terus dalam kertas kerja itu tadi ada sewa dibayar di muka. Yang di tabel tadi loh. Maka kreditnya bunyinya adalah sewa dibayar ya di muka. Di sini angkanya 1.250 juga. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa ya? Semoga bisa ya. Bu Pinti? Oke ya. Oke, nggak usah takut.
ya mesti deg-degan. Tapi kalau seperti ini kamu justru malah harusnya lebih bisa dibanding anak lainnya karena langsung tak bimbing fokus di sini ya. Oke, sekarang nomor 5 ya. Oke, nomor 5 ganti orang lagi dan ganti soal ya. Sekarang nomor 5 itu bunyinya adalah ya. Tolong berikutnya siap. Bagas tadi sudah ya. Tak centang dulu di daftar nilai. Bara rela. Bara, mic-nya hidupkan Bara. Ya, Bu. Oke, siap ya Bara ya. Sekarang dia tulis di sini dulu. Nomor 5. Nomor 5 itu bunyinya bagaimana Bara? Tolong dibaca. Iklan dibayar untuk 10 kali. Ya, bentar. Ya. Alon-alon. Ya, iklan dibayar 10 kali ya. Untuk 10 kali ya. Terus setelah itu sampai dengan tanggal 31 Desember. ya. Sampai dengan 4 kali ya. Baru 4 kali tayang ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan ya. Untuk yang nomor ini ya, baru 4 kali tayang. Cara pengerjaannya tuh juga sama ya. Cara pengerjaannya sama dengan yang tadi. Nih, bentar. Seperti nomor 4. Bara, coba tolong lihat dulu di tabel yang Adam Salon tadi. Bagian neraca saldo. Yang tulisannya iklan dibayar di muka. Ada enggak? Kalau tidak ada, kamu lihat beban iklan. Angkanya 502. Ketemu enggak, Bara? Ketemu, Bu. Oke. Ya. Jadi ada tulisan beban iklan di nomor 502 tadi berapa? 1000 ya, Bara ya. Oke, 1000. Nah, perhatikan, Bara. Tadi iklan ini dibayar untuk 10 kali. Berarti angka 1000 ini adalah untuk 10 kali ya, Bara ya. Betul? Oke. Nah, tadi ada catatan bahwa sampai 31 Desember itu untuk 4 kali tayang. Betul, Bara? Masih 4 kali. Masih 4 kali. Maka ini perlu disesuaikan. Karena tadi di awal kita belajar tentang ayat jurnal penyesuaian adalah untuk menyesuaikan nominal yang real atau yang sesungguhnya. Ya, supaya sesuai. Sehingga cara pengerjaannya adalah 4 kali tayang tadi per 10 kali tayang. Ya, berarti per ya. Dikalikan berapa, Bara? 1000. Hasilnya berapa, Bara? Ya, sama dengan 4 per 10 ya dikali 1000. Hasilnya 400. Ya. Ini yang menjadi beban iklan sesungguhnya. Ya. Ini yang beban iklan sesungguhnya. Ya. Nah, sekarang kalau begitu nanti di jurnalnya bagaimana? Berarti beban iklannya berkurang 400. Ya, beban iklannya berkurang 400. Ya. Sehingga munculnya di sini adalah ya, iklan dibayar di mukanya justru masih di atas kredit. Ya. Kemudian beban iklannya
di kredit. Ya, angkanya bagaimana? Ya, angkanya berapa kalau gitu? Beban iklannya kan yang sudah terjadi hanya 4 kali. Ya, berarti beban iklannya berkurang di sini 400. Ya. Oke, di sininya iklan dibayar di muka berarti juga 400. Paham ya? Oke, sekarang nomor yang berikutnya. Ya. Nomor yang berikutnya itu adalah, sebentar, saya juga buka IHP soalnya yang kene. Ya. Sampai dengan 31 Desember 2014, 2 orang karyawan sedang dinas luar belum mengambil gajinya. Ya, bara sudah. Sekarang yang berikutnya Nail. Nail ki masuk enggak ya? Tolong temennya. Nail masih masuk enggak? Tadi itu enggak masuk sih. Saya enggak melihat dia masuk. Sekarang ganti aja nih. Nadia. Thank you Nadia. Responnya cepat ya. Coba baca nomor 6 Nadia. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, 2 orang karyawan yang dinas luar belum mengambil gajinya 500.000. Ya, 2 karyawan ya Nadia ya. Terus ya, gajinya masing-masing karyawan itu berapa tadi? 500 ya. 500.000. Oke. Jadi kalau 2 karyawan jumlah gajinya berapa? 2 kali 500 ya. Berarti jumlah totalnya adalah 1 juta. 1 juta ya. 100. Ini saya bisik. Oh iya 1 juta. Oh. Nadia. Kan per orang 500. Kalau 2 orang karyawan kan 2 orang kali 500. Berarti 1 juta. Benar nggak Nadia? Benar. Oke ya. Nah, ini tadi belum mengambil gajinya. Berarti perusahaan sudah bayar gaji karyawan ini atau belum? Sudah atau belum? Hah? Sudah atau belum? Tenane. Coba baca lagi. 2 orang karyawan yang sedang dinas luar belum mengambil gaji. Belum diambil. Berarti perusahaan belum membayarkan gajinya si karyawan itu pada karyawan itu. Maka perusahaan itu mempunyai utang kepada karyawan. Kudune gajine wis diserahke tapi belum. Maka di sini menjadi utang gaji. Paham? Nadia dan teman-teman. Utang kalau bertambah di sebelah mana? Saldo normalnya. Itu materi yang sebelumnya. Utang kalau bertambah itu di sebelah kredit. Ya. Oke? Ya. Jadi, nanti kalau betul-betul sudah dibayarkan, itu menjadi beban gaji di debit. Tapi masalahnya kan ini belum dibayarkan. Maka jadi utang gaji. Jurnal penyesuaian bunyinya seperti ini, nomor 6. Beban gaji karyawan 2 orang ya. A 500.000 tadi bertambah di sebelah debit 1 juta. Ya. Karena belum dibayar oleh perusahaan, maka itu menjadi utang gaji karyawan. 1 juta juga di sebelah kredit. Karena utang kalau bertambah saldo normalnya di kredit.
Nomor 6, cara mengerjakannya seperti itu. Bisa dipahami? Nadia? Oke, bisa ya. Nanti tolong dibaca lagi. Semuanya juga. Oke, selesai. Sekarang nomor 7. Ya, Nadia sudah. Cahaya alam. Yuk, cahaya alam. Mic-nya dibuka, cahaya alam. Halo. Karena tidak muncul Desta Fitri. Oke, thank you. Desta Fitri, nomor 7 ya. Sekarang ya, tolong dibaca Desta Fitri. Atas pekerjaan bersama sampai dengan tanggal 31 Desember telah diselesaikan 80%. Telah diselesaikan 80% ya. Oke. Nah, sampai dengan 31 Desember. Nah, sekarang tolong Desta, ya, Desta, dibuka tabelnya Adam Salon tadi, yang di bagian neraca saldo. Kamu cari kata pendapatan diterima di muka. Ya, kamu cari kata pendapatan diterima di muka. Sudah ketemu? Nomor 202, Desta. Ya, berapa ketemunya angka? Oke, bagus. 6.000. Nah, berarti 6.000 itu untuk 100% Desta. Ya, untuk 100% dibayar. Dibayar. Tetapi pekerjaannya selesai tadi berapa persen? Desta. Nah, berarti ada perbedaan toh antara 80% Mbak 100% tadi. Ada nggak Desta? Iya, maka karena ada perbedaan harus disesuaikan. Ya, karena angka 6.000 ini atau 6 juta ini 100%. Berarti kita mencari 80%-nya dari 6.000 ini berapa? Sama dengan 6.000 ini dikalikan 80%. Ketemunya berapa, Desta? Di layarnya Budiah tuh kelihatan berapa? 4.800 ini yang sudah menjadi pendapatan. Ya, yang sudah menjadi pendapatan. Ya. Berarti pendapatan diterima di mukanya nanti tinggal berapa? 6.000 ini ya, 6.000 dikurangi 4.800 sama dengan 1.200. Ya, angka ini berarti nanti bunyinya di jurnal seperti ini. Ya, nomor 7. Ya. Pendapatan ya, diterima di muka masih ya, hitung ya 1.200 ya, 1.200 letakkan di sini. Terus kreditnya adalah pendapatan 1.200 ya. Karena ini yang masih menjadi harta ya. Menjadi istilahnya yang harus diselesaikan. Utang pekerjaan, bukan harta, sorry. Utang pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, jadi nanti ini diterimanya kapan? 1.200.000 ini diterimanya adalah tahun depan.
ya, yaitu tahun 2015. Paham ya? Yuk, sekarang nomor 8. Oke, thank you Desa. Desa tak centang dulu, ya. Nabila. Nabila. Ya, Bu. Oke, Nabila, tolong dibaca, Nabila. Nomor 8. Piutang tidak bisa ditagih ditaksir 350.000. Oke, 350 ya, kita nulisnya seperti ini. Jadi yang tidak bisa ditagih ini ya ditaksirnya 350 ya. Kalau kita ngutang tapi nggak bisa nagih sama orang itu, berarti uangnya kita itu hilang. Harapannya nggak kembali lah karena nggak bisa ditagih. Apa yang menyebabkan piutang nggak bisa ditagih? Mungkin perusahaan lain itu sedang kolaps, nggak bisa bayar utangnya. Nah, karena kita nggak bisa nagih uang kita di orang itu atau piutangnya, maka kita menjadi rugi karena nggak bisa ditagih. Kalau tidak bisa ditagih dan kita menjadi rugi, berarti ini menjadi beban. Ya, beban apa? Beban kerugian piutang. Makanya 350 ini di sebelah debit. Kenapa debit, Bu? Karena di sini menjadi beban. Beban saldo normalnya adalah di debit. Ya, kok bertambah. Ya, jadi beban kerugian piutang ya, di sebelah debit ya. Ini ya. Ini nomor 8 ya. Jumlahnya 350.000 ya. Terus ya, kreditnya apa kalau gitu, Bu? Kreditnya adalah utangnya kan menjadi berkurang ya. Karena kita anggap ya wis lah iso nagih. Berarti piutangnya berkurang, kita kurangi 350. Lah piutang berkurang itu letak di kredit 350. Selesai. Ayam ya. Duh, wes untung bar ya aku rak ditakok Ibu Dia, ya kan? Besok ya pertemuan selanjutnya genten lagi tak takoki. Saya tanyain ya. Ada nomor lainnya enggak? Anak-anak, ada nomor lainnya enggak? Halo, please. Enggak. Berarti dari data penyesuaian itu kan ada 8 tok ya. Berarti kita cukup membuat hanya 8 saja. Kita cukup membuat hanya 8. Maka terakhir ketika kita membuat jurnal penyesuaian ini adalah kita menghitung keseluruhan jumlah ini, debit kreditnya juga harus sama. Ya, kita hitung. Ya. Ini di zoom ya. Ya, ini jumlahnya seperti ini ya. Oke, jumlahnya seperti ini. Kreditnya juga harusnya sama jumlahnya ya. Oke, sama ya totalnya. Oke, total atau jumlah. Selesai. Ini kita sudah membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Baru setelah kita membuat jurnal penyesuaian ini, kita nanti baru bisa buat kertas kerja 10 kolom. Ya. Maka yang sudah saya kirimkan ya tadi, tabelnya itu yang besok akan kita lengkapi.
Caranya setelah ini berarti kalian membuat kertas kerja 10 kolom, bisa lihat video YouTube saya. Sudah saya buatkan juga, termasuk jurnal penyesuaian. Maka sebelum menutup Google Meet ini, yang perlu kalian mengerti cara membuat jurnal penyesuaian adalah kolomnya. Terdiri dari nomor, keterangan, debit, dan kredit. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah data penyesuaian. Cara ngitungnya seperti ini tadi, Budiah udah ngajari satu persatu. Ini nanti bisa kamu catat ya. Ya, oke, nanti saya upload dan saya berikan linknya. Setelah kalian buat data penyesuaian ini, yang perlu kalian lihat adalah angka-angka dalam kolom neraca saldo. Itu prosesnya. Maka AJP harus benar supaya kertas kerjanya juga benar. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak? Sebelum saya akhiri. Apakah susah? Lumayan susah, Bu. Ya. Semakin susah kalau kalian tidak belajar. Kalau kita ketemu yang susah, tapi kita bisa belajar, mau belajar, ya, hadapannya yang susah. Ada pertanyaan semuanya? Kalau tidak, Budiah stop presenting dan sebentar lagi saya akhiri Google Meet. Jadi learning pad yang Jamilo, ya, yang terkait dengan membuat kertas kerja 10 kolom sudah bisa dilakukan sambil kalian lihat YouTube saya. Oke? Ada pertanyaan atau tidak semuanya? Kalau tidak, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya set attendance dulu ya. Oke.